Halo Aries, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Kita akan lihat di fase berikutnya, siklus atau chapter berikutnya. Kayak kamu akan ketemu apa, kamu akan belajar apa, dinamikanya seperti apa. Kayak ada signifikansi pelajaran jiwa yang akan merubah hidup kamu secara signifikan. Jadi ini kayak fase berikutnya yang akan kamu masukin gitu. Dan berbicara tentang waktu ya, karena waktu itu sebenarnya apa ya, menurut pendapat aku sangat sangat bias, sangat juga ilusi, tapi kalau bicara soal waktu, ini aku nggak memberi batas waktu itu. Jadi kamu akan lihat sendiri gimana dinamika ini akan terjadi di hidup kamu. Terus juga gimana ini mempengaruhi atau merubah hidup kamu ke depannya dan apa yang kamu perlu dengar saat ini. Oke? Jadi kita mulai aja yang pertama nih. Di fase berikutnya kamu akan belajar apa aja. Di situ ada Knight of Pentacles yang paling atas ya barisnya, lalu ada Chariot, lalu ada Tower, lalu oracle-nya adalah Saturnus, kata kuncinya struktur. Ini Saturnus kan berbicara restrukturisasi. Aku melihat gini dengan Nine of Pentacles, entah kenapa aku melihat kayak ada stagnansi. Sebenarnya Knight of Pentacles itu berbicara tentang konsistensi, dedikasi, bergerak perlahan. Tapi kali ini kayak aku mendapat stagnansi dalam satu aspek tertentu. Aspek apa yang berhubungan dengan cara kamu berpikir gitu. Kayak ada semacam limiting belief, mental block yang membatasi kamu untuk kamu sebenarnya gini, karena di sini suatu aspek yang seperti apa ya, menghalangi kamu untuk berkembang lebih jauh itu ada di pikiran kamu, dan ini memperlambat kamu sebenarnya kamu bisa melejit, melesat, bergerak cepat gitu, tapi ada stagnansi karena cara berpikir kamu dan itu bikin kamu overthinking atau kamu gak berani melangkah. Sebenarnya sebagai Aries gitu ya, sebagai sun sign kamu tuh punya api, kadang kamu bisa spontan, kadang kamu bisa impulsif, tapi dengan ada Knight of Pentacles di situ, entah karena tadi ada mental block di dalam pikiran kamu atau di dalam natal chart kamu itu banyak elemen buminya atau kamu punya planet-planet di rumah-rumah yang tempatnya elemen bumi gitu. Jadi banyak banyak apa ya, banyak overthinking mungkin kalau dipikirin itu bagus ya karena analisa, tapi kebanyakan analisa juga bisa membuat kamu tidak bergerak gitu. Dipikirin terus nggak gerak-gerak. Nah, tadi makanya ini berhubungan dengan aktivitas mental kamu gitu. Entah jadinya overthinking atau kebanyakan mikir jadinya nggak dilakuin sama sama sekali gitu. Dan ini berpengaruh misalnya kamu punya sesuatu yang memanggil hati kamu, kamu punya passion, kamu punya dream job, kamu punya hal-hal tertentu yang sangat berbicara di hati kamu. Misalnya juga dalam memilih seseorang gitu ya. Yang itu tadi kayak kamu tuh dilogikain terus atau kamu sangat hati-hati karena kamu gak mau kecewa, gak mau terluka, gak mau gagal. Ya, terus itu yang perlu kayak itu perlu direstrukturisasi kembali atau semesta mengintervensi supaya apa? Ada yang berubah dengan cara kamu merasa berpikir gitu. Karena lihat um, setelah Knight of Pentacles, kartu berikutnya adalah Chariot. Kartu Chariot itu adalah perpindahan, movement, momentum, energi yang bergerak cepat gitu. Tapi diperlukan tower moment dulu. Tower moment apa? Goncangan. Entah ini wujudnya bisa berupa goncangan atau ini atau kayak momen inspirasi gitu. Tower itu nggak harus selalu hal yang besar yang mengubah dunia kita atau kayak mengguncang banget kayak kita terpuruk bisa. Tapi bisa juga kayak ada sesuatu yang misalnya kamu nonton sesuatu, misalnya kamu baca atau kamu berbicara dengan seseorang tiba-tiba ada yang kena nih kayak inspirasi atau aha moment dan itu yang merubah semuanya gitu. Jadi kayak nggak perlu ada goncangan besar ya. Terus juga lihat gimana hal ini merubah hidup kamu. Ini ada di deret yang kedua. Pertama ada Knight of Swords, lalu ada Five of Swords, lalu ada Seven of Swords. Lihat kenapa aku bilang ini sangat berhubungan dengan revolusi mental banget, sesuatu yang berhubungan dengan pikiran kamu. Antara kamu juga bisa gini, kamu tuh sangat melogikakan atau kamu nggak dengerin intuisi kamu sama sekali atau kamu bisa jadi kayak nggak apa ya nggak perseptif gitu sama intuisi kamu. Jadi kayak entah kenapa ada nih di antara penonton yang nggak bisa dengerin intuisinya atau kabur gitu karena overthinking tadi atau nggak sama sekali gitu. Jadi hidupnya tuh mengalir berdasarkan segala sesuatu hal yang bisa ditakar dengan logikanya. Aku selalu bilang ya, mungkin aku pernah ngomong di reading kamu, ada hal-hal yang namanya nggak pakai logika gitu. Nggak pakai logika dalam artian science belum bisa menjelaskan hal itu. Belum ada research yang mendukung hal itu. Gitu ya. Em, Gini, contoh paling gampang deh, ada namanya placebo effect. Kamu nggak perlu percaya omongan aku, tapi kamu bisa cari tahu sendiri. Pasti di Google banyak placebo effect. Di YouTube juga banyak. Ketika ini percobaan di mana ketika pasien dikasih obat yang cuman kayak
itu sebenarnya nggak ada kandungan apa-apa, kayak cuman tepung pil aja gitu, tapi mereka bisa sembuh gitu. Ya itu yang aku maksud gitu. Kenapa? Sebenarnya kekuatan pikiran manusia luar biasa, cuman ketika ada mental block, ada limitasi, ada cara berpikir tertentu, itu mungkin hasil dari gini, ketika ketika kita anak-anak itu kita nggak punya mental block ya, tapi seiring kita beranjak dewasa, kita kita dipengaruhi sama orang-orang di sekitar kita, orang-orang sekitar kita mempengaruhi cara berpikir, pola-pola tertentu. Misalnya Misalnya dalam hal cinta, dalam hal keuangan, kayak itu ketika kita punya konsep tertentu, itu adalah konsep-konsep yang kita pelajarin dari orang-orang di sekitar kita, dari apa yang kita saksikan ketika kita beranjak dewasa. Dan itu, lihat, Knight of Swords itu antara gini, antara kamu nggak bisa mengkomunikasikan, atau kamu kayak menahan diri, atau kamu kayak jadinya agresif. Jadi kayak gak menemukan jalan tengah yang baik untuk mengkomunikasikan atau terhubung sama orang-orang di sekitar kamu. Itu yang pertama. Lalu dengan Five of Swords, konflik batin gitu. Konflik batin dalam artian, itu tadi, karena di dalam pikiran kamu itu banyak yang bergejolak. Dan itu yang perlu berubah gitu. Seven of Swords kayak, kamu nggak bisa lari lagi, kayak semesta membawa kamu untuk kamu menghadapi hal ini. Jadi kamu akan sampai di titik kamu merasa tidak nyaman, kamu nggak bisa lagi mengabaikan intuisi kamu nggak bisa lagi mengabaikan hal-hal yang kamu abaikan selama ini. Kayak menjaga keseimbangan antara antara intuisi dan logika, kamu belajar dengerin hati kamu mengalir lebih in the flow gitu ya. Karena ini energinya entah kenapa di pikiran banget gitu. Um, Antara kamu mungkin tadi punya elemen bumi banyak di natal chart kamu, atau elemen udara ya. Jadi ada sesuatu yang signifikan dengan cara berpikir gitu. Dan ini semesta akan membawa sebagian dari kamu, akan membawa kamu pada situasi di mana kamu merasa tidak nyaman lagi untuk tetap hidup dengan cara seperti itu gitu ya. Dan tadi dengan Tower Moment di chapter berikutnya, semesta akan merestrukturasi hidup kamu supaya ada yang berubah dengan cara kamu berpikir, kamu lebih perseptif dengan logika kamu mengapa ya, melihat kembali ke belakang gitu untuk memulihkan, untuk healing part-part di mana kamu punya mental block, kamu punya um, limiting belief gitu, dan kamu melihat bahwa kamu bisa loh, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu um, memprotek diri kamu segitunya, kamu nggak perlu terlalu overthinking, dan kamu bisa lebih perseptif gitu sama intuisi kamu, sama hati kamu. Dan ketika kamu ingin melangkah ke suatu tempat atau suatu hal yang berbicara di hati kamu lebih tahu gitu untuk apa yang melangkah ke situ, atau lebih tahu untuk apa ya, dengerin hal itu gitu. Karena itu tadi mungkin ada unsur praktikalnya, hal ini ngapain dilakuin, nggak praktikal, nggak menghasilkan uang, nggak didukung sama orang-orang di sekitar aku, orang tua aku, ya pokoknya kayak gitu gitulah ya. Terus ya, tapi ternyata di advice ya buat kamu saat ini adalah lihat Chariot. Chariot, sorry, Emperor. Emperor ini energi kamu. Lihatlah yang berikutnya Death. Yang berikutnya Lover. Lihat paling bawah itu Major Arcana. Ini advice dari semesta buat kamu. Lalu oracle-nya Virgo. Kita nggak berbicara Virgo ya sebagai sosok yang ada di hidup kamu, tapi ini energinya Virgo. Virgo itu energi analytical gitu. Memang ada hal-hal yang perlu dianalisa gitu ya. Nanti diambil yang baik, yang buruk ditinggalkan. Sama, proses ini bikin kamu tahu apa yang baik yang sudah kamu lakukan selama ini, lanjutkan gitu. Nah, apa yang tidak baik yang mungkin kamu tahu atau kamu nggak tahu dengan sengaja kamu abaikan, dan itu yang perlu kamu hilangkan. Berhubungan dengan cara berpikir tertentu, dengan mental block tertentu, limiting belief tertentu, mungkin ada part di mana kamu juga gini, karena di sini ada lover ya. Lover itu bisa berbicara signifikansinya untuk love life kamu tadi, karena memang ada yang ingin memprotek hatinya. Tapi juga membuat pilihan yang kamu tahu gitu, itu berbicara di hati kamu gitu, atau membuat pilihan yang benar bukan karena kamu ingin menyenangkan orang-orang tertentu, ingin membuat pilihan yang praktikal, tapi ada saat juga di mana kamu memilih untuk diri kamu, memilih karena itu berbicara di hati kamu. Lihat, Emperor itu adalah energi pemimpin gitu. Kamu yang jadi pemimpin di hidup kamu. Terus juga ketika kamu mau sesuatu ya kamu bergerak ke situ ya. Di sini butuh transformasi dengan that. Jadi memang gini, tadi aku bilang ya di awal, kalau kalau bukan karena kamu yang kayak mendapat momen hidayah gitu, momen pencerahan, "Oh ya, oke, ini gue harus berubah," gitu. Atau semesta yang membawa kamu ke sebuah situasi atau ke suatu tempat di mana kamu mau nggak mau merestrukturisasi kembali hidup kamu yang berhubungan dengan cara berpikir, limiting belief, mental block, membuat pilihan melakukan sesuatu dari hati. Itu highlightnya buat kamu di chapter kamu yang berikutnya. Lihat, oracle yang berikutnya adalah kayak win-win outcome is forecast gitu, kayak
win-win itu kan menang-menang untuk semua gitu. Mungkin awalnya kamu overthinking, aduh nanti, mungkin orang-orang di sekitar nggak terima, orang-orang menolak, aku dijauhin atau apalah gitu, atau kamu mikirin skenario terburuk, enggak gitu. Semuanya itu untuk kebaikan kamu dan kamu akan melihat part di mana yang kamu bahkan nggak pikir sebelumnya, oke? Segitu aja dulu reading-nya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.